Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, kita jumpa lagi dalam mata kuliah perilaku konsumen. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT, sehingga bisa mengikuti kuliah pada siang ini dengan baik. Topik kita hari ini yaitu tentang jenis perilaku konsumen. Perilaku konsumen ini dari sisi pilihan yang dilakukan oleh konsumen itu dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu konsumen memilih secara rasional dan irasional. Memilih secara rasional yaitu ketika konsumen melakukan pembelian berdasarkan pertimbangan logis. Berdasarkan pertimbangan logis, dasarnya apa? Misalnya melihat manfaat barang atau jasa yang dia beli, kemudian nilai guna, dan dibandingkan dengan harga. Jadi kata orang Betawi, harga tidak bohong. Itu sebenarnya kalau kebetulan dia beli barang dengan harga mahal, kemudian dia puas dengan barang itu. Atau sebaliknya, dia beli barang dengan harga murah, tapi kemudian kecewa dengan barang yang dia beli. Dia mengatakan harga tidak bohong. Tapi ketika yang bersangkutan itu membeli barang mahal, ternyata kecewa. Dia nggak ngomong apa-apa. Jadi dia mengatakan harga tidak bohong itu ketika kebetulan harganya sesuai dengan kepuasan yang dia terima. Tapi kalau tidak sesuai, yaitu tentunya istilah harga tidak bohong itu nggak berlaku. Seperti orang kadang-kadang bahkan sering banyak orang mengatakan, misalnya ketika hujan pada malam Jumat, terus kemudian besoknya itu Sabtunya hujan, Minggu hujan, Senin hujan, dan seterusnya. Dia mengatakan hujan kalau dimulai dari hari Jumat pasti gini ya. Padahal dia tidak pernah memperhatikan juga ketika hujan bukan malam Jumat. Misalnya hujan malam Senin atau malam Selasa, ternyata ada juga hujan yang mungkin juga sering hujan malam Senin, malam Selasa terus berturut-turut. Tapi itu tidak menjadi catatan. Karena itu mitos yang sudah terbangun di kalangan masyarakat. Sama juga misalnya ketika ada peristiwa kematian pada malam Jumat, terus kemudian hari-hari berikutnya berturut-turut ada warga yang meninggal. Dia mengatakan kalau ada kematian pada malam Jumat, maka itu akan terjadi peristiwa kematian secara berturut-turut.
Tapi ketika terjadi kematian pada hari-hari lain dan kemudian terjadi berturut-turut, ini tidak pernah dianggap. Jadi ini mitos, sama saja dengan itu tadi. Harga tidak bohong kalau kebetulan yang bersangkutan ini membeli barang kemudian puas dengan harga barang itu sesuai dengan ekspektasinya ketika dia mengeluarkan harga lumayan mahal tapi kemudian puas dengan barang itu, atau sebaliknya dia beli harga murah ternyata barangnya kaleng-kaleng, dia mengatakan ya emang harga nggak bohong. Tapi secara rasional kita ya ini harapan semua orang ya, beli barang itu yang bagus, harga yang murah. Tapi itu memang jarang terjadi. Tapi kalau bisa, kenapa tidak, itu menjadi pilihan. Dulu Bapak waktu masih ya sebenarnya Bapak sering melakukan yang seperti itu ketika masih mahasiswa misalnya. Itu ketika tren kaos Lea, Bapak beli kaos Lea. Terus kemudian selanjutnya beli kaos-kaos lain yang berkualitas, sehingga orang atau teman-teman mengira Bapak pakai kaos Lea gitu. Jadi Bapak campur untuk memberikan kesan bahwa pakaian Bapak waktu itu ya punya merek, punya harga. Karena harga kaos bermerek dengan kaos yang tidak bermerek itu jauh bedanya. Jadi Bapak campur, sehingga tapi Bapak campur juga itu bukan asal beli. Jadi beli kaos yang murah tapi dipakainya cocok, sehingga orang mengiranya itu kaos mahal. Bahan pakaian juga gitu. Kadang beli waktu itu kan orang itu pada umumnya kalau untuk bahkan baju juga banyak yang beli bahan terus kemudian dibawa ke penjahit. Jadi beli pakaian itu pada umumnya bahan terus kemudian dibawa ke penjahit. Kalau sekarang kan perhitungannya bahannya berapa, ongkos menjahit berapa, sehingga hitung-hitung lebih murah beli baju jadi. Tapi kalau dulu itu belum, baju jadi itu mahal, sehingga orang milih beli bahan dan ke tukang jahit celana juga sama. Itu artinya apa? Pertimbangan logis, cari barang yang bermanfaat, harga kalau bisa di harga yang rendah, nilai gunanya juga tinggi, harganya juga murah. Nah nanti sebentar lagi bulan puasa, itu pinter-pinternya Anda milih obralan misalnya. Nggak tahu Bapak udah lama nggak belanja pakaian. Kalau dulu ya karena ngantar keluarga, terutama ngantar anak-anak, kemudian ketika ngantar itu akhirnya juga lihat misalnya baju tertarik, apalagi kalau istilahnya dulu kan ada yang bikin istilah pojok busana, itu ada yang istilahnya cuci gudang. Itu
apa barang campur, itu barang yang berkualitas dan apa yang kurang berkualitas dicampur dengan harga yang sama. Nah, ini pinter-pinternya kita milih pakaian, karena Bapak punya pengalaman juga, pulang dari Jakarta sudah kesorean, bahkan akhirnya maghrib itu masih di Gunung Agung. Akhirnya habis berbuka puasa, terus kemudian ke Pasar Senen, terus melihat ada pojok busana. Bapak milih-milih. Nah, ini harga pakaian normal itu kalau nggak salah waktu itu sudah sekitar 5.000 lah, 5.000. Nah, ini ada pakaian harga 5.000 dapat dua. Ya Bapak milih-milih aja, ambil 2 potong harga 5.000, buat sekalian nanti lebaran, dan tentunya pada waktu-waktu tugas itu dijadikan pakaian atau untuk tugas, untuk keperluan tugas. Nah, ini ternyata 2 barang ini, yang satu bagus, yang satu jelek. Dan yang jelek itu kayaknya nggak lama Bapak pakai, tapi yang bagusnya ini sampai bertahun-tahun. Bahkan ketika Bapak ya mulai bosen, itu ketika Bapak tugas ke Kediri, kemudian ada adik sepupu melihat baju itu Bapak pakai, terus diminta. Ya kemudian ketika Bapak sampai rumah, ya itu Bapak bungkus saja, Bapak kasihin adik sepupu. Nah, jadi ini Bapak udah puas makainya, udah bertahun-tahun. Jadi pertimbangan logis itu disebut sebagai perilaku konsumen yang rasional. Nah, kemudian ada yang kedua, perilaku konsumen yang irasional. Pembelian dipengaruhi oleh emosi atau jor-joran. Nah, ini contoh, dan itu memang ada. Nah, ini cerita waktu Bapak meneliti di Klaten, Kecamatan Pedat, desanya Desa Temuwangi. Kemudian di Desa Temuwangi itu ada sudut desa yang terpencil yang penduduknya miskin. Itu mereka ya ini sekalian cerita karena ada sangat erat kaitannya dengan ekonomi. Anda mungkin pernah melihat tulisan-tulisan di belakang truk. Ada yang tulisan tentang cinta, ada yang macam-macam lah. Bahkan ada yang ngeri ya, katanya putus rem nggak seberapa dibandingkan putus cinta. Putus rem beneran padahal bisa fatal. Ini ada tulisan menarik, misalnya rodo ubah rezeki tambah. Jadi roda bergerak, roda berputar, roda truk itu bergerak, maka rezeki ya sopirnya, ya keneknya, ya majikannya akan bertambah. Jadi rodo ubah rezeki tambah. Nah, ini
menarik karena kebetulan ketika Bapak penelitian itu kampung, Bapak lupa apa namanya, kampung pojok apa-apa itu di bagian dari desa Temuwangi, di sudut desa yang miskin. Nah, ada pemuda itu tadi prinsip apa, roda bergerak rezeki tambah, roda ubah rezeki tambah. Dia apa? Karena memang nggak ada yang bisa dijual. Pertama ya dia nggak punya modal. Terus sumber daya alam di situ juga cuma pasir aja yang ada. Karena ini termasuk apa? Kaki gunung Merapi. Jadi ketika banjir lahar itu desa ini kebagian banjir pasir. Nah, ini pemuda itu apa? Jualan pasir. Nah, dapat Anda bayangkan jualan pasir keliling. Beratnya pasir seperti apa, kemampuan bawanya seberapa, harganya berapa, kemudian apa? Banyak pembeli atau enggak, nah, itu kan tidak ketahuan. Tapi prinsip tadi roda ubah rezeki tambah, semacam sepanjang roda berputar, artinya ada pergerakan. Pemuda ini ada pergerakan, jual pasir, emang nggak ada yang dijual kecuali pasir. Nah, terus akhirnya setelah dagang seperti itu, dia melihat orang lain jualan genteng. Mungkin dia sudah dapat modal dari jualan pasir tadi, jualan genteng keliling. Ya, ini juga hasilnya tentunya jauh dari, jangankan harapan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari aja, jangankan keluarga, dirinya sendiri aja untuk makan itu susah. Nah, terus kemudian dia punya pengetahuan, dengan keluarnya dari rumah tadi, akhirnya tahu bahwa di Solo itu ada apa, panti apa terkenal, ini namanya cuma Bapak lupa namanya. Ini panti ini membuat apa, kerajinan dari Kuningan. Nah, mereka membuat aja. Nah, terus kemudian anak muda ini nyoba ngambil. Bapak lupa itu waktu itu nanya apakah ngambil pakai uang atau pakai jaminan apa, terus kemudian dibawa keliling. Harganya lumayan. Nah, tapi akhirnya apa? Dia kan ketemu orang lain dagang, terus diskusi. Nah, Kuningan ini kan berat. Mungkin hasil barangnya harganya mahal, tapi keuntungannya banyak apa enggak? Jadi pertama, barang itu berat, keuntungannya tidak seberapa, meskipun harganya mahal. Nah, akhirnya mulai terpikir nyari dagangan yang enteng dan keuntungannya banyak. Mulailah dia ke pakaian. Tapi pakaian itu karena juga belum punya pengalaman, ke konveksi-konveksi di kampung yang membuat apa, pakaian dalam ibu-ibu yang dari sisa-sisa kain pramuka itu untuk apa, hutang ibu-ibu yang dari sisa apa, kain pramuka. Ini lumayan, dia akhirnya dagang sampai nyebrang pulau ke Sumatera. Tapi lagi-lagi katanya nyebrang pulau ke Sumatera itu risikonya banyak begal. Nah, terus akhirnya dia ya, selain memang keuntungannya dari tadi perjalanan dia bisnis itu sudah naik lumayan, nah, tapi dibandingkan dengan apa risikonya tadi banyak begal, terus kemudian dia ngerti dagang ke pulau lain, ke sebelah timur yaitu ke Ambon, ke
Papua seperti kota Nabire, Sorong, Jayapura, ke sana. Nah, ini menarik. Nah, inilah kemudian contoh perilaku konsumen yang emosi dan jor-joran. Nah, ketika dia dagang ke wilayah timur, ini udah ganti, ya bukan pakaian sehari-hari, misalnya kutang emak-emak tadi yang dari sisa baju pramuka. Nah, ini dia jualan pakaian ya untuk kalangan kelas menengah ke bawah. Ini sudah merupakan pakaian mewah, baju pesta. Ketika dia dagang ke timur, misalnya dia ke Ambon, ini dia cerita yang menarik kata dia. Nah, kalau di Jawa pedagang keliling itu nawarin dagangannya, tapi kata dia ke wilayah timur itu bukan nawarin dagangan, tapi ibu-ibu itu nyari pedagang. Jadi pedagang lewat gitu, kelihatan kelebatnya, dikejar, ditanya, dagang apa mas, bawa apa. Terus kemudian jor-jorannya di sini yang menarik itu. Nah, suatu ketika ada ibu-ibu beli pakaian untuk ke gereja, harganya 100.000. Kemudian ketika ibu-ibu itu ke gereja, ditanya sama temennya, ya dia pengen bawa bajunya itu mewah gitu. Dia ditanya harganya berapa, Bu? Wah, ini 125. Jadi ketika ditanya orang, dinaikkan harganya supaya menunjukkan status sosialnya bahwa dia mampu beli baju harga 125. Itu pada tahun 90. Nah, kemudian ibu yang mendengar cerita dari temannya yang beli baju 125 tadi, dia pengen beli baju yang lebih mahal. Akhirnya ketika pedagang keliling ini lewat, dia tanya, Mas, ada nggak baju yang lebih mewah dari yang dibeli ibu Fulan kemarin? Ada, Bu, ini diunjukin. Padahal pedagang ini beli barang dagangan dari pasar Klewer Solo, itu harganya sama. Nah, tapi ketika permintaan seperti itu, wah ini Bu lebih bagus, ini harganya 150. Nggak pakai ditawar, langsung dibayar, sehingga dia bisa memakai baju yang lebih mewah, lebih bagus daripada yang dipakai temannya kemarin. Jadi inilah pembelian dipengaruhi oleh emosi, oleh jor-joran. Ini ada ini. Nah, kemudian karena lifestyle-nya tinggi, ya dia selalu ingin tampil keren, sehingga selalu membeli barang-barang yang bermerek, tentunya dengan harga yang tinggi. Kemudian itu semua adalah dorongan nafsu dan tanpa perhitungan yang matang. Jadi ini yang disebut orang bahwa bangsa Indonesia itu konsumtif. Seperti ini. Lebih parahnya di wilayah timur. Kemudian jenis perilaku pembelian. Itu yang pertama, perilaku pembelian kompleks atau complex buying behavior. Konsumen sangat terlibat
atau terlibat mendalam karena produk mahal, jarang dibeli, dan berisiko tinggi, misal kendaraan roda 4 dan rumah. Dalam hal ini pembeli akan mencari informasi sebanyak-banyaknya sebelum melakukan keputusan membeli. Nah, ini pakarnya itu namanya Deal. Deal mempunyai pendapat ada perilaku pembelian kompleks. Jadi karena barangnya mahal, dia mencari informasi sedetail mungkin, meskipun belum tentu hasilnya nanti sesuai, karena kan banyak pertimbangan-pertimbangan. Kata orang Jawa, ini dicontohkan misalnya orang memilih gadis calon istri, banyak gadis-gadis cantik, akhirnya karena dia pilih-pilih malah justru akhirnya dapatnya yang mengecewakan. Itu di Jawa istilahnya pilih-pilih tebu. Jadi ketika ada tebu banyak, dia milih yang mana-mana, terus akhirnya yang terpilih justru yang bungkeng, yang tebu yang dimakan hama. Kemudian perilaku pembelian mencari variasi, variety seeking buying behavior. Nah, konsumen mencoba untuk mencari hal baru, meskipun produk lama tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Misalnya untuk tempat rekreasi, baik berupa alam, misalnya mencari view yang baru, ataupun rekreasi kuliner. Rekreasi ke alam misalnya ke tempat taruhlah misalnya ke puncak. Karena terlalu sering ke puncak, padahal nggak ada masalah, ketika di sana juga terhibur dengan keindahan alam dan macam-macam. Tapi dia ingin mencari yang lain, terus kemudian pindah rekreasinya ke tempat lain, meskipun belum tentu ini memuaskan. Nah, seperti ketika dia rekreasi ke puncak atau kuliner, misalnya setiap malam minggu rekreasi kuliner bersama keluarga ke restoran A. Sebenarnya nggak bosan ke restoran A, itu nggak bosan, nggak ada masalah, dan di situ pilihan makannya banyak. Tapi karena dia ingin mencari variasi, satu waktu dia pikir, kita coba nyari ke tempat lain, meskipun kemudian di tempat lain bisa saja kecewa, bisa saja dapat yang lebih memuaskan dibandingkan di restoran A tadi. Jadi ini variety seeking buying behavior. Nah, konsumen sering berganti-ganti tempat rekreasi untuk mencari suasana dan view yang baru, baik untuk rekreasi yang bertujuan untuk menikmati keindahan alam maupun sekedar rekreasi kuliner. Kemudian yang ketiga, perilaku pembelian kebiasaan, habitual buying behavior. Nah, belanja rutin tanpa banyak mempertimbangkan perbedaan merek, produk barang, dan jasa yang biasa dibeli dan dikonsumsi. Misal beli
sabun, baik sabun mandi atau sabun cuci. Nah, kemudian minyak goreng dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Nah, ini biasanya kebiasaan beli merek ini, merek A, ya terus setiap belanja bulanan dia selalu ke rak, misalnya rak tempat sabun mandi atau sabun cuci, mungut yang biasa dia beli setiap bulannya. Ini akan terjadi misalnya pindah merek, karena misalnya sabun A yang dia biasa beli tiap bulan tanpa bergeser ke merek lain, tiba-tiba di sebelahnya, di sebelah sabun A tadi ada sabun B yang sedang promosi, ada tulisan yang mencolok, sabun A kualitasnya gini-gini, busanya banyak, harganya berbeda, lebih murah. Akhirnya apa? Dia baru pindah, coba-coba pakai sabun B yang kebetulan iklannya menarik. Itulah pentingnya iklan. Jadi kalau Anda punya bisnis, jangan bosan-bosan untuk memasang iklan. Nah, jadi hanya sekali-kali konsumen tertarik terhadap promo barang murah dari produk baru. Nah, itu kebetulan biasanya kalau jejer, kalau jauh ya dia nggak tertarik, pokoknya rutin ngambil merek sabun A, minyak goreng merek C, terus kebutuhan lain merek-merek yang sudah terbiasa. Bahkan kalau misalnya ada di supermarket kan biasanya ada pergeseran tempat. Itu katanya untuk rolling ini untuk supaya pembeli tidak bosan. Tapi kalau cuma mindah rak tempat produk-produk tertentu, itu kalau menurut Bapak merugikan, karena pembeli pelanggan itu sudah langsung ke rak yang dituju, itu sudah hafal. Kalau digeser bisa jadi dia nggak tahu lagi, dan kebetulan di tempat yang biasa dia tuju ada merek lain dan ternyata itu menggoda dia. Ini nggak menguntungkan. Kemudian yang keempat, perilaku pembelian mengurangi donasi. Disonansi, bukan donasi. Perilaku pembelian mengurangi disonansi. Dan dissonant reducing buying behavior. Jadi konsumen membeli produk mahal secara kebetulan atau karena harga, kemudian menjadi ragu apakah dia telah mengambil keputusan yang salah. Biasanya ini terjadi terhadap pembelian terhadap barang yang tidak ada standar harganya, seperti furniture. Kalau furniture yang bermerek, kemungkinan masih ada standar harganya, orang bisa membanding-banding. Tapi kalau furniture yang tanpa merek, hasil kerajinan, misalnya furniture ukir dari Jepara, nah itu nggak ada standarnya, nanya orang juga susah. Ini termasuk
dissonant reducing buying behavior. Jadi pembelian terhadap barang-barang yang tidak ada standar harganya. Nah, ini pinter-pinternya pedagang atau pinter-pinternya pemasar. Kemudian yang kelima, perilaku pembelian impulsif. Impulsive buying behavior. Pembelian yang didorong oleh emosi karena mendadak tanpa perencanaan. Jadi ada pembelian yang dadakan, tidak ada rencana. Pas jalan-jalan ketemu barang yang menarik, ketemu ada promosi yang menarik, terus kemudian membeli secara tiba-tiba. Nah, itu tadi di yang keempat, dissonant reducing buying behavior. Disonansi itu artinya ketidakselarasan atau konflik atau benturan antara dua atau lebih elemen yang tidak kompatibel, menciptakan perasaan tidak nyaman atau ketegangan. Nah, jadi pembelian ini barang yang tidak ada standarnya itu, ya ini bisa jadi lama ini mempengaruhi harganya yang mahal, kemudian dalam hati bertanya-tanya belinya kemahalan atau tidak. Nah, ini biasanya sampai ketemu orang yang bisa menenangkan. Nah, misalnya kalau barang yang dibeli tadi furniture itu kan daya tahannya lama, barang ini awet. Ketika harganya mahal, kemudian yang menghibur itu biasanya gini, Pak, ini barang kan awet, jauh dibandingin dengan duitnya. Kalau duit ini nggak Bapak beliin barang itu, barangkali minggu depan juga duit itu udah habis. Tapi kalau Bapak belikan barang ini awet sampai puluhan tahun. Nah, ini biasanya yang membuat itu pembelian dissonant reducing buying itu memberikan hiburan. Nah, Bapak ketika pertama beli KPR BTN itu juga gitu. Tadinya beli sudah senang karena nggak bisa membayangkan bagaimana beli tanah terus kemudian membangun rumah, itu nggak kebayang. Nah, terus kebetulan ada fasilitas BTN. Nah, tadinya di Bekasi fasilitasnya itu Perumnas. Perumnas itu ngantrinya minta ampun. Perumnas 3 yang di belakang Taman Pahlawan itu sampai ada korban meninggal. Antri desak-desakan akhirnya sampai meninggal. Nah, kemudian KPR BTN ini kualitas rumahnya lebih bagus. Pembeliannya juga tidak seperti di Perumnas, beli rumah di Perumnas. Nah, kebetulan Bapak beli KPR BTN Bulak Kapal Permai yang pertama kali beli, ini kualitas bangunannya lumayan bagus, tidak seperti KPR BTN yang sekarang. Nah, ini ketika Bapak habis beli dengan rasa senang dan ya bagaimanalah
orang dari tidak punya rumah harus jadi kontraktor setiap tahun, kemudian bisa punya rumah, jauh lebih tenang. Udah lagi nyaman-nyaman, di kantor ditanya sama teman, Anda beli rumah itu berapa uang mukanya? Bapak sebutin segini, cicilannya segini, jarak 19 tahun. Dia hitung, terus ini rumah sampai lunas harganya segini. Nanti kalau lunas laku nggak rumah itu dijual seharga itu? Oh, Bapak jadi di hati itu campur aduk, perasaan itu campur aduk sampai akhirnya ya Bapak hitung-hitung aja. Kebetulan sebelumnya Bapak kontrak di Pondok Bambu Klender itu 400.000 setahun, karena yang ngontrakin kakak dikontrakin segitu. Tapi Bapak berpikir kalau ini nanti habis masa kontraknya tahun depan, ngontrak lagi duit dari mana? Jadi kakak ngontrakin itu ya lumayan, ya bukan lumayan lagi untuk calon pegawai dengan rumah kontrakan berapa? 400.000 setahun pada tahun 86. Sampai teman Bapak ngatain, lah rumah kamu jauh lebih cakep daripada atasan kamu. Cuma yang jadi pikiran Bapak, tahun depan saya ngontrak dari mana? Masa dikontrakin sama kakak lagi? Kayaknya nggak mungkin. Terus itu jadi pikiran terus. Tiba-tiba muncul KPRBT, Bapak bisa beli, udah senang sekali. Tapi ketika temen nanya seperti itu, apakah nanti kalau lunas rumah kamu laku dijual segitu? Itu akhirnya Bapak perbandingannya ke situ pertama-tama. Saya ngontrak 400.000, nanti misalnya saya nggak mampu lagi 400.000, misalnya ngontrak lagi yang murah, tiap tahun ngontrak ngeluarin duit, tapi rumah itu bukan milik saya. Tapi kalau ini nyicil, rumah itu lama-kelamaan jadi milik saya. Itu aja yang menghibur waktu awal-awal. Nah, tapi ketika Bapak sudah tinggal di situ, kemudian ada orang yang oper kredit, terus kaget Bapak dengan harganya. Ternyata harganya sudah hampir sama kalau rumah itu lunas. Nah, terus kemudian ada lagi yang jual lagi, udah sama dengan kalau rumah itu lunas. Ada yang jual lagi lebih mahal dari rumah itu kalau lunas. Oh, udah seneng banget itu. Jadi itulah contoh dari dissonant reduction buying behavior. Kalau impulsif ini perilaku bertindak spontan berdasarkan dorongan tanpa memikirkan konsekuensi, rencana atau risiko jangka panjang. Jadi beli dadakan, kemudian ada uang, terus tanpa mikir. Ini Bapak misalnya pernah beli rumah di komplek perumahan yang
airnya sulit. Nah, orang di situ karena kedalamannya itu, ya orang pertama kalau di perumahan-perumahan kan biasanya pertama asli sumurnya itu kan 12 meter sudah ada air kan, meskipun airnya keruh. Kemudian setelah dibeli orang memperdalam sumurnya menjadi 17, menjadi 25 meter, airnya sudah bening. Nah, ini orang pertama bikin 25 meter, tapi nggak lama kemudian kering, sehingga orang bikin lebih dalam lagi, 40 meter, kering lagi, bikin lebih dalam lagi, 60 meter. Nah, itu ketika 60 meter biayanya semakin mahal. Nah, sehingga penduduk di perumahan itu bikin sumur itu patungan sampai 9 atau 10 keluarga, karena itu tadi kedalaman sumur, sehingga biayanya cukup mahal. Dan ini penggaliannya nggak tahu, di bawah itu banyak batuan, sehingga kalau bukan pakai mesin bor itu nggak bisa. Kalau cuma manual batang besi di tusuk-tusukan ini nggak kuat kalau sudah ketemu besi. Nah, pakai mesin pun ketika ketemu besi ini mesinnya itu harus ditindihin sampai 3 atau 4 orang supaya tidak membal, sehingga mampu melubangi batu yang bahkan mata bornya juga kadang-kadang kalah. Ini karena kebetulan waktu itu Bapak punya duit, ya ditawarin harga segitu, ya karena ada duit ya udah Bapak bayar. Terus akhirnya ngebor sampai 100 meter. Nah, waktu itu sebelum Lapindo Sidoarjo itu meledak. Kalau sudah terjadi Lapindo itu meledak, Bapak nggak akan berani itu ngebor sampai 100 meter. Karena nggak jauh dari perumahan Bapak itu ada Yayasan Al-Imaroh, yang cerita orang ini pernah diteliti. Nah, dikatakan bahwa di situ itu ada sumber minyak, jadi nggak jauh dari sumber minyak. Wah, ini kalau meledak, ini bisa Cikarang Barat itu lolok seperti di Lapindo Sidoarjo itu berapa kecamatan yang lolok dengan letusan Lapindo. Jadi ini dorongan tanpa memikirkan konsekuensi, karena kebetulan ada uang menganggap semuanya itu bisa dilaksanakan. Jadi itu perilaku, jenis-jenis perilaku pembelian yang merupakan bagian dari perilaku konsumen. Sampai di sini sudah 49 menit. Sisa waktunya kita gunakan untuk diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.